kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa besar, bahwa setiap amal soleh yang kita kerjakan haruslah didasari dengan niatan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah kita kecuali ibadah kita dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa di antara syarat diterimanya amal ibadah manusia, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us sunnah, atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka sesungguhnya dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menceritakan kisah seorang pemuda yang ingin meminang atau melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais menolak pinangan dari pemuda ini, dan beliau lebih memilih berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda ini pun mengejar Ummu Qais ke kota Madinah bukan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Nabi, akan tetapi tujuannya adalah untuk melamar atau meminang Ummu Qais, sehingga laki-laki ini dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa besar, bahwa setiap amal soleh yang kita kerjakan haruslah didasari dengan niatan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah kita kecuali ibadah kita dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa di antara syarat diterimanya amal ibadah manusia, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us sunnah, atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama jauh lebih berat, jauh lebih sulit dibandingkan dengan syarat yang kedua, karena an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati, dan dia senantiasa berubah-ubah. Makanya seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan di dalam satu qaulnya, ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada satu hal yang paling berat untuk aku obati kecuali adalah niatku, karena niatku senantiasa berubah-ubah. Terkadang ada orang-orang yang dia beramal, di awal dia ikhlas karena Allah, tapi bisa jadi di tengah-tengahnya atau di akhirnya dia berubah menjadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Yusuf bin Asbat, murid dari Sufyan Ats-Tsauri dan seorang ulama yang dirojikan oleh Abu Ma'in, beliau mengatakan di dalam satu qaulnya, takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ibadah. Mengikhlaskannya dalam beribadah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan melaksanakan amal ibadah itu sendiri. Mengikhlaskan niat untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam
jauh lebih berat dibandingkan dengan mengerjakan salat 5 waktu itu sendiri. Mengikhlaskan niat untuk mengerjakan ibadah haji jauh lebih berat dibandingkan dengan mengerjakan ibadah haji itu sendiri. Karena salat yang kita kerjakan bisa kita selesaikan dalam hitungan menit. Ibadah haji yang kita kerjakan bisa kita selesaikan dalam hitungan hari. Akan tetapi keikhlasan itu tulul hayah, sepanjang hayat. Terkadang ada amalan yang kita kerjakan hari ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi 10 tahun yang akan datang ketika kita merubah niat kita, ketika kita berbuat riya, atau ketika kita menyakiti orang-orang yang kita beri sedekah misalkan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan pahala yang kita kerjakan 10 tahun yang lalu. Itulah beratnya keikhlasan. Oleh karenanya, seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir, beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablagu minal amal. Terus-meneruslah kalian belajar tentang niat, belajar tentang keikhlasan, karena mempelajari tentang keikhlasan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kalian menumpuk-numpuk amal. Akan tetapi amal yang kalian kerjakan tidak ada niatan yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang 3 orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala nas yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti ada 3 orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid, laki-laki yang mati di dalam medan perang. Fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika dia hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushhidu. Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala annaka jari'un faqad qila. Akan tetapi selama ini kamu berperang supaya orang-orang menganggap kamu sebagai seorang pahlawan dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhiha taulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian laki-laki kedua yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Seorang laki-laki yang dia habiskan umurnya, dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan dia habiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika dia hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fika. Ya Allah, selama aku hidup, aku telah habiskan waktuku untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an ikhlas karena Engkau, hai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li an yuqala annaka 'alimun wa qara'tal qur'ana li an yuqala annaka qari'un. Selama ini kamu belajar dan kamu mengajar supaya orang-orang menganggap kamu sebagai orang yang alim, orang yang faqih. Dan selama ini kamu membaca Al-Qur'an supaya orang-orang menganggap kamu sebagai seorang qari, dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi taulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian laki-laki ketiga yang Allah Subhanahu wa taala hisab pada hari kiamat nanti adalah rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki, Allah berikan harta yang banyak untuk dia. Fa'utiya bihi, kemudian Allah mendatangkan laki-laki ini, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ma amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Ya Allah, tidak ada jalan untuk bersedekah, sedekah yang engkau cintai, kecuali pasti aku mengeluarkan uang untuk bersedekah, dan aku bersedekah ikhlas karena engkau, hai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta li an yuqala annaka jawadun faqad qila. Akan tetapi selama ini kamu bersedekah supaya orang-orang menganggap kamu sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi atau ulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat amalan ketiga orang yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah amalan-amalan yang memiliki fadilah yang luar biasa besar. Akan tetapi karena amalan tersebut tidak didasari dengan niatan yang benar, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk dia, tapi justru Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermuhasabah diri. Marilah kita mengikhlaskan setiap amal soleh yang kita kerjakan, sekecil apapun amal soleh tersebut. Marilah kita bersama-sama menghindarkan diri dari segala macam sifat riya atau sum'ah atau ujub dengan amal yang kita kerjakan. Karena Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu telah mengingatkan kepada kita semua tentang bahaya penyakit riya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa syirkul asghar. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah riya, atau berusaha untuk menampakkan amal kita di hadapan orang lain agar orang lain mengetahui amalan kita sehingga kita dipuji oleh orang lain. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, khususnya bagi penuntut ilmu, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri. Apakah ketika kita menuntut ilmu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena ingin dipanggil sebagai orang yang alim atau orang yang faqih? Perhatikanlah apa yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia, ketika beliau berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang dia menuntut ilmu, tapi bukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, tapi dalam rangka untuk mencari kenikmatan dunia atau pujian manusia. Beliau mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa yusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu yang harusnya dia ikhlaskan karena Allah, akan tetapi ternyata dia memiliki tujuan untuk mendapatkan dunia, maka lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.